Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ika Yuni Priasti. Di sini Ibu akan mengampu mata pelajaran fisika. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita akan berjalan dengan baik dan lancar dan ilmu yang akan kita dapatkan akan berkah dan bermanfaat. Oke, baik, untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Amin. Oke, baik. Terima kasih kepada Andi sudah memimpin doa kita di pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Tetap pertahankan kehadirannya. Semoga dengan kehadiran kalian yang aktif ini akan memberikan feedback yang baik juga kepada kalian, karena pastinya kalian akan mendapatkan ilmu yang tidak setengah-setengah nantinya. Pertahankan ya, bagus sekali. Oke nih, jadi sudah siap belum sih kalian untuk melakukan kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini? Tentunya sudah siap dong ya. Oke, baiklah. Jadi kali ini kita akan kembali ke dalam pembelajaran kita, yaitu pembelajaran fisika. Jadi apa yang tidak berhubungan dengan materi kita hari ini, tidak berhubungan dengan fisika, tolong disimpan terlebih dahulu. Kemudian silahkan dipersiapkan buku dan penanya di atas meja. Catat hal-hal yang penting untuk menjadi catatan materi kalian. Oke. Sebelum masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan, Ibu mau flashback nih terlebih dahulu. Masih ada yang ingat nggak minggu kemarin kita membahas materi tentang apa? Ya, silakan Siska. Iya, benar sekali, kita membahas materi tentang gerak melingkar. Oke, masih ada yang ingat juga nggak apa sih pengertian dari gerak melingkar itu? Iya, silakan Dinda. Iya, benar sekali. Jadi yang disampaikan oleh Dinda tentang pengertian gerak melingkar sudah cukup tepat, di mana gerak melingkar merupakan suatu gerak benda yang menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Kalau perbedaannya dengan gerak lurus, ada yang tahu nggak? Iya, silakan Doni. Iya, benar sekali. Jika gerak melingkar, lintasannya berbentuk lingkaran, maka jika gerak lurus, lintasannya berupa garis lurus. Oke, pintar sekali kalian ya. Nah, kemarin Ibu juga sudah sempat menyampaikan kan, gerak melingkar itu terbagi menjadi berapa jenis? Ada yang tahu? Iya, silahkan. Benar sekali Farhan. Jadi gerak melingkar ini menjadi dua jenis. Ya, yang pertama ada gerak melingkar beraturan atau yang biasa kita sebut dengan GMB, dan ada gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai gerak melingkar beraturan. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kita pagi hari ini. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mendefinisikan atau menjelaskan pengertian dari gerak melingkar beraturan atau GMB. Tujuan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan dengan benar. Kemudian, tujuan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menentukan persamaan gerak melingkar beraturan dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menganalisis penerapan gerak melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kita pagi hari ini. Baiklah, di sini Ibu memiliki contoh penerapan gerak melingkar beraturan. Ini biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk contoh yang pertama, bisa kalian lihat di layar. Contoh animasi yang pertama ada sebuah permainan. Ini permainan yang biasanya ada di setiap kegiatan peristiwa, yaitu pasar malam. Pasti kalian sudah tidak asing.
Ada yang tahu? Iya? Iya, benar sekali Dinda. Ini adalah permainan biang lala. Untuk yang contoh animasi yang kedua ada jam. Di sini ada gerak jarum jam. Jadi Ibu minta kalian untuk mengamati kedua jenis animasi ini, antara biang lala dan perputaran jarum jam. Nah, silakan kalian amati kelajuan dari biang lala dan jarum jam ini. Apakah kelajuannya berubah-ubah atau malah dia tetap ataupun konstan? Silakan kalian amati terlebih dahulu. Nah, setelah kalian mengamati kedua animasi tadi, Ibu mau bertanya nih, apa yang dapat kalian simpulkan tentang gerak melingkar? Tapi sebelumnya Ibu bertanya dulu, mau menanyakan terlebih dahulu, bagaimana kelajuan dari biang lala? Iya, silahkan Siska. Iya benar, kelajuannya konstan atau tetap. Kalau dalam pergerakan jarum jam? Iya, silakan. Iya benar sekali. Kelajuannya juga konstan dan tetap. Karena kedua jenis animasi ini merupakan penerapan dari gerak melingkar beraturan yang biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari kedua contoh penerapan GMB atau contoh animasi yang sudah Ibu tampilkan, Ibu mau kalian menyimpulkan apa itu gerak melingkar beraturan. Siapa yang bisa silakan mengacungkan tangan. Iya, silakan Doni. Tepat sekali, ya benar sekali. Tolong berikan aplaus kepada Doni. Jadi, gerak melingkar beraturan adalah suatu gerak benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan atau besar kecepatan yang konstan atau tetap. Yang artinya berarti percepatan sudutnya bernilai 0. Nah, mengapa percepatan sudut atau percepatan tangensialnya itu bernilai 0? Itu disebabkan karena pada gerak melingkar, benda itu bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tetap, atau bisa kita sebut dengan tidak berubah-ubah, jadi tidak menghasilkan percepatan sudut. Oke, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan besaran-besaran yang ada dalam gerak melingkar beraturan. Jadi, dalam gerak melingkar beraturan memiliki beberapa besaran-besaran. Yang pertama ada periode, frekuensi, kecepatan linear, kecepatan sudut, perpindahan sudut, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Nah, yang pertama ada periode, atau yang biasa disimbolkan dengan T kapital. Sebelum Ibu menjelaskan definisi tentang periode, pasti kalian sudah tidak asing dengan kata periode kan? Sebelumnya, pasti kalian di SMP sudah pernah belajar mengenai periode, frekuensi. Apa sih yang kalian ketahui tentang periode? Siapa yang bisa menjawab? Silakan mengajukan tangan. Ya, silakan Dinda. Ya, benar. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau punya jawaban lain? Silakan Doni. Ya, benar. Oke, jawaban kalian berdua sudah benar, namun di sini Ibu akan melengkapinya supaya teman-teman semua juga bisa memahaminya lebih dalam. Oke, jadi periode itu dilambangkan dengan T kapital. Periode adalah selang waktu yang diperlukan benda untuk berputar satu putaran penuh atau satu kali melingkar. Nah, periode ini dirumuskan dengan T kapital sama dengan T kecil per N, atau juga bisa dirumuskan T sama dengan 1 per F, dimana kita tahu bahwa T kecil itu merupakan waktu yang diperlukan benda yang disimbolkan dengan S, yang dengan satuan sekon, kemudian N itu banyaknya putaran atau banyak jumlah putaran. Nah, periode ini merupakan kebalikan dari frekuensi. Nah, mengapa demikian?
Karena semakin besar periode, maka semakin kecil frekuensi, dan sebaliknya. Semakin besar frekuensi, maka akan semakin kecil periode. Nah, selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi ini dilambangkan dengan F. Nah, jika tadi periode merupakan selang waktu yang diperlukan, maka frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh. Jadi, definisi dari frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda selama 1 detik atau 1 sekon. Frekuensi ini dirumuskan dengan F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per T, karena frekuensi merupakan kebalikan dari periode. Yang ketiga, besaran yang ketiga ada kecepatan linier yang dilambangkan dengan huruf V kecil. Dengan definisi kecepatan linier ini merupakan kecepatan partikel untuk mengelilingi lingkaran yang arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran, atau bisa juga diartikan hasil bagi panjang lintasan linier yang ditempuh partikel dengan selang waktu tempuhnya. Jadi arah dari kecepatan linier ini akan selalu menyinggung sisi lingkaran. Kecepatan linier dirumuskan dengan V sama dengan 2πr per T. Nah, di sini kenapa menggunakan 2πr dan T-nya adalah T periode? Kita ingat kembali rumus dari kecepatan di mana V sama dengan S per T. Nah, S ini merupakan jarak dan T merupakan waktu. Dan di sini kenapa S-nya diganti dengan 2πr? Karena dalam gerak melingkar itu berarti jarak lintasannya berupa lingkaran. Yang berarti untuk jaraknya itu merupakan keliling dari lingkaran tersebut. Jadi digunakanlah rumus keliling lingkaran yaitu 2πr. Dan mengapa menggunakan periode sebagai waktu? Karena dalam gerak melingkar, waktu yang ditempuh itu adalah periode. Jadi rumus dari kecepatan linier adalah V sama dengan 2πr per T periode. Di mana R itu merupakan jari-jari lingkaran. Nah, besaran yang selanjutnya atau besaran yang keempat itu ada kecepatan sudut. Nah, ada yang tahu nggak sih lambang dari kecepatan sudut ini? Bukan gue ya. Ayo, siapa yang tahu di sini apa lambang dari kecepatan sudut? Silahkan, Farhan. Iya, benar sekali. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Farhan. Lambang dari kecepatan sudut ini adalah omega. Jadi, lambangnya seperti huruf V yang melingkar itu disebut dengan omega. Kecepatan sudut ini didefinisikan sebagai besarnya sudut yang ditempuh tiap detiknya dalam satu putaran. Nah, rumus dari kecepatan sudut atau omega ini adalah omega sama dengan 2π per T atau 2π dikali F, di mana omega merupakan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, kemudian T merupakan periode dengan satuan sekon, dan F merupakan frekuensi dengan satuan hertz. Dan yang selanjutnya, besaran yang kelima ada perpindahan sudut dengan lambang delta theta. Oke, ada yang tahu apa itu definisi perpindahan sudut? Oke, jika belum ada yang paham, mari kita sama-sama belajar. Jadi perpindahan sudut ini merupakan sudut yang disapu oleh sebuah garis radial mulai dari posisi awal garis theta 0 ke posisi akhir garis theta. Nah, oleh karena itu, perpindahan sudut ini dirumuskan dengan delta theta sama dengan theta dikurang theta 0 atau akhir garis dikurang awal garis, seperti itu. Dan besaran yang keenam ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini dilambangkan dengan AS. Ada yang tahu apa itu percepatan sentripetal? Karena percepatan sentripetal ini sudah tidak asing dalam bahasa di fisika. Ayo, siapa yang tahu? Silakan mengacungkan tangan. Iya, silakan Dinda. Iya, benar sekali. Jadi definisi umum dari percepatan sentripetal itu merupakan percepatan yang selalu mengarah ke dalam titik pusat lingkaran atau selalu menuju ke arah pusat lingkaran. Nah, namun di sini Ibu akan menjelaskan sedikit lebih rincinya bahwa percepatan sentripetal itu merupakan percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan liniernya. Jadi jika kecepatan linier tadi mengarahnya ke sisi lingkaran, maka
percepatan sentripetal ini mengarahnya ke dalam titik pusat lingkaran. Jadi seperti ini. Oke. Untuk rumus dari percepatan sentripetal sendiri adalah AS sama dengan V kuadrat per R, atau bisa juga dengan rumus AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Dimana AS di sini merupakan percepatan sentripetal dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian V merupakan kecepatan linier atau kecepatan tangensial dengan satuan meter per sekon. Kemudian ada R yang merupakan jari-jari lingkaran yang dengan satuan meter. Kemudian ada kecepatan sudut atau omega dengan satuan radian per sekon. Untuk besaran yang terakhir ada gaya sentripetal. Karena jika ada percepatan sentripetal, pasti akan menghasilkan suatu gaya yang disebut dengan gaya sentripetal yang dilambangkan dengan Fs. Gaya sentripetal itu merupakan gaya yang menarik suatu benda berputar pada sumbu berjarak R dari benda yang bergerak. Untuk rumus gaya sentripetal sendiri ada Fs sama dengan mv kuadrat per R, atau bisa juga massa omega kuadrat dikali R. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai contoh percobaan gaya sentripetal. Nah, di sini ketika kalian mengayunkan sebuah koin, maka koin tersebut akan mempunyai sebuah besaran yang bernama kecepatan linear dan mempunyai besaran yang bernama gaya sentripetal dan percepatan sentripetal. Bisa dilihat dalam gambar, benda akan bergerak mengelilingi satu lingkaran. Kemudian kecepatan linearnya akan bergerak dengan menyinggung sisi lingkaran, dan percepatan sentripetal dan juga gaya sentripetal akan menuju ke arah titik pusat lingkaran. Selanjutnya untuk contoh soal dari gerak melingkar beraturan bisa kalian lihat dalam video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Oke, jadi kali ini Ibu akan memberikan salah satu contoh soal tentang gerak melingkar beraturan. Silakan untuk kalian semua menyimak video berikut ini. Oke, jadi di sini ada contoh soal di mana sebuah roda dengan jari-jari 10 cm berputar dengan membuat 240 putaran per menit. Hitunglah kecepatan tangensial, kecepatan sudut, dan perpindahan sudut roda selama waktu 1 menit. Oke, pertama kita tulis dulu diketahuinya. Di sini diketahui jari-jari 10 cm. Jari-jari dilambangkan dengan R, 10 cm. Ini kita rubah ke dalam satuan meter menjadi 0,1 meter. Kemudian membuat 240 putaran per menit, berarti N-nya atau banyak putarannya adalah 240 putaran. Kemudian selama waktu 1 menit, berarti T-nya sama dengan 1 menit. Kita rubah menjadi sekon menjadi 60 sekon. Oke. Nah, kemudian yang ditanya ada kecepatan tangensial yang berarti V. Kecepatan tangensial ini sama halnya dengan kecepatan linear. Kemudian kecepatan sudut berarti omega. Kemudian perpindahan sudut berarti delta theta. Oke. Selanjutnya kita jawab. Nah, untuk mencari kecepatan linear atau kecepatan tangensial, rumusnya adalah omega dikali R. Nah, berarti di sini kita harus mencari dulu nilai dari omega. Untuk mencari omega, rumusnya adalah 2πf. Nah, di sini kita belum menemukan atau belum mengetahui berapa nilai dari frekuensi. Kita cari terlebih dahulu nilai F-nya dengan rumus N per T. N per T, N diketahui adalah 240, T-nya diketahui 60 sekon. 240 dibagi 60 adalah 4, berarti frekuensinya adalah 4 Hz. Nah, setelah diketahui nilai dari frekuensinya 4 Hz, maka kita bisa mencari nilai dari kecepatan sudut atau omega. Rumusnya adalah 2πf. 2pi dikali nilai frekuensinya adalah 4 Hz, maka nilai omeganya adalah 8pi radian per sekon. Kemudian
Untuk mencari nilai kecepatan linier, rumusnya omega dikali R. Omega diketahui 8pi. 8pi dikali jari-jarinya adalah 0,1 meter. 0,1. Berarti kecepatan tangensialnya adalah 0,8 pi meter per sekon. Selanjutnya kita akan mencari delta theta atau perpindahan sudut. Rumus dari delta theta atau perpindahan sudut adalah omega dikali delta T. Omega diketahui nilainya adalah 8pi, delta T-nya adalah 60 sekon, maka nilai dari perpindahan sudut atau delta T adalah 8 dikali 60 adalah 480, satuannya adalah radian. Oke. Nah, setelah kalian mengamati dan mempelajari tentang video pemecahan soal yang Ibu tampilkan tadi, apakah masih ada yang kurang paham? Jika masih ada yang kurang paham, silahkan kalian tanyakan ya. Bagaimana? Apakah sudah paham? Oke, sepertinya kalian semua sudah paham mengenai pemecahan soal dalam gerak melingkar beraturan ini. Nah, jika kalian sudah memahaminya, silakan buka buku kalian di halaman 15. Di situ ada beberapa soal tentang gerak melingkar beraturan. Silakan kalian kerjakan di rumah dan kumpulkan minggu depan. Karena mengingat waktu kali ini sudah mengharuskan kita untuk mengakhiri pembelajaran kita. Namun sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu mau kita bersama-sama menyimpulkan tentang materi pembelajaran kita di pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan mengacungkan tangan. Iya, silakan Farhan. Iya, benar sekali. Ada yang bisa menambahkan lagi tentang kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini? Iya, Siska? Iya, tepat sekali. Jadi, sebelumnya berikan dulu aplaus kepada Farhan dan juga Siska. Terima kasih karena sudah berani menyimpulkan materi pembelajaran kita di hari ini. Sekarang Ibu yang akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita membahas materi tentang gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan sendiri merupakan suatu gerak benda yang menempuh suatu lintasan melingkar dengan kelajuan atau besar kecepatan yang konstan ataupun tetap dan memiliki percepatan tangensial bernilai 0. Nah, besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar sendiri ada 7 besaran. Yang pertama ada periode, kemudian ada frekuensi, kemudian ada kecepatan linier, kemudian ada kecepatan sudut, lalu ada perpindahan sudut, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Dan untuk pengaplikasian gerak melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temui di permainan biang lala maupun di komedi putar. Dan bahkan di rumah kita juga bisa menemukan pengaplikasian gerak melingkar beraturan, misalnya pada gerak jarum jam. Nah, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran fisika pada hari ini. Terus semangat belajarnya, jangan pantang menyerah karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Baca terus buku referensi lainnya mengenai fisika supaya pengetahuan kalian tentang fisika akan semakin banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.